pendidikan itu menghamba pada murid. Jadi segala sesuatunya itu haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuan anak. Mungkin untuk yang kurikulum merdeka sudah diterapkan kalau yang berhamba dengan pada anak, kemudian berpusat pendidikannya pada anak. Kemudian menurut KHD, guru itu diibaratkan sebagai petani. Seorang sekolah itu diibaratkan lahan, kemudian murid itu diibaratkan benih. Petani itu harus bisa menuntun, menanam bagaimana cara tumbuhnya pohon itu, tapi kita tidak merusaknya. Itu menurut KHD, Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul titik 2 itu diajarkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu nilai yang dimiliki oleh guru penggerak harus mempunyai nilai mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, tentunya menjadi pemimpin dari sebuah kelas yang dia ajar. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi seperti yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin, Ibu dan Bapak Guru, kita sama-sama belajar tentang Canva. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Di antara teman-teman sekalian, sama kemarin juga kita kerjasama kan kolaborasi. Kemudian saya yang istilahnya menuntun kayak Bu Evi, cara belajar apa gitu ya Bu Evi ya. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru yang tadi yang dikatakan kolaborasi itu kita bekerja sama. Kemudian mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru itu semuanya, bukan hanya seorang guru penggerak, tapi semua guru di Indonesia diharapkan mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya seorang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian di modul 1.3, di modul ini kita diharapkan kita bisa membuat sebuah misi dari guru yang bersangkutan. Guru yang bersangkutan itu misinya apa terhadap peserta didik yang sedang diajarkan. Nah, saya di sini mengambil visi, yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan. Visi yang namanya visi itu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pencapaiannya. Visi dapat diwujudkan jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah, baik saya sendiri, kepala sekolah, komite sekolah, dan juga warga sekolah yang lainnya. Mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Tahapan baca itu yang pertama, langkahnya buat pertanyaan, kemudian langkah kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Nah, ini dari tahapan yang tadi saya merumuskan visi saya di sekolah ini, mewujudkan murid yang berkarakter, mandiri, berbudaya, dan unggul dalam prestasi melalui pembelajaran dan pembiasaan. Prakarsa yang saya lakukan, prakarsa perubahan dirinya, yaitu berfokus pada visi, berkarakter, dan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri, yaitu tentang rasa percaya diri anak. Kenapa saya mengambil perubahan diri seperti itu? Karena saya lihat, kemudian saya dari pengalaman beberapa kali saya di sini itu yang namanya anak rasa percaya dirinya kurang.
Makanya saya mengambil perubahan untuk mewujudkan rasa percaya diri pada diri anak. Modul yang keempat yang saya pelajari yaitu 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Mungkin dengan budaya positif ini sudah kita terapkan semua. Di antaranya 5S yang sudah kita terapkan, yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Anak-anak sudah kalau ketemu dengan kita mereka sudah salaman, sudah bersapa ya, sudah sopan santun. Ketika ada seseorang yang mereka lewat kemudian yang lebih tua atau apa mereka menundukkan diri. Itu sudah diterapkan di sekolah kita. Kemudian budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita menerapkan budaya positif, insya Allah kedepannya murid itu merasa nyaman. Tidak ada yang namanya murid yang jelalatan lah. Ya. Walaupun mereka jelalatan tapi sesuai dengan kodratnya. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya hingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini biasanya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif itu di sekolah. Yang tadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan dukungan dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita bahas secara mendetail ini butuh waktu panjang. Nanti kita bisa sharing-sharing di lain waktu atau di kesempatan yang lain ya, untuk budaya disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, di sini itu dalam modul ini dibahas kita diharapkan untuk menghilangkan sebuah hukuman, baik hukuman yang berupa fisik maupun berupa yang lainnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, saya sendiri mungkin ya, kita misalnya ada anak yang melanggar, menurut bapak dan ibu guru, ketika kita ada anak yang tidak mentaati peraturan kemudian secara spontan kita udah membersihkan kelas, itu menurut bapak dan ibu guru apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau hukuman atau konsekuensi menurut bapak dan ibu guru, ketika ada anak kita yang melanggar, misalnya dia tidak mematuhi aturan memakai seragam, kemudian kita memberikan sebuah teguran, ya, kamu melakukan sesuatu atau menulis istighfar sekian kali, istighfar dalam waktu 100 kali atau berapa lembar, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, ibu dan bapak, karena ini akan berakibat sepanjang masa. Dari diri dia itu akan diingat, walaupun mereka sudah tua, anak-anak kita sudah tua, dia akan
iya. Dulu saya waktu di SD seperti ini. Makanya diharapkan untuk di Indonesia khususnya ini menghilangkan hukuman dan mengganti dengan konsekuensi. Tapi konsekuensi ini kan tentunya yang namanya konsekuensi di awalnya disepakati dulu. Jadi langkah awalnya kita membuat sebuah kesepakatan kelas antara guru, siswa, ya guru dengan murid. Dari murid untuk murid, kesepakatannya apa? Ketika mereka melanggar itu, mereka juga ada kesepakatan mau ngapain. Nah, itu mungkin diperbolehkan, tapi dalam jangka waktu pendek, tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau hukuman itu sifatnya dalam jangka waktu yang panjang dan pasti akan diingat sama si murid tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia yang pertama tentu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan kita melakukan segala sesuatu itu motivasinya yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua kadang ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh anak-anak kita ketika melakukan sesuatu diberikan reward sama gurunya, ya kan? Nah, diberikan reward itu misalnya berupa reward itu bukan berarti tidak boleh, tapi diusahakan rewardnya yang tidak yang positif. Istilahnya kalau kita dulu kan memberikan bintang nih. Apakah dengan memberikan bintang anak kita akan berubah menjadi baik? Apakah dengan memberikan bintang anak akan berubah menjadi baik? Belum tentu kan? Kadang yang namanya pemberian reward, ketika kita sudah tidak memberikan reward, mereka akan kembali lagi ke asalnya. Jadi yang tadinya kayak nulis balap nih cepat ya, nulisnya cepat. Nanti ibu kasih bintang, tapi ketika tidak muncul bintang, dia akan kembali ke dirinya dia sendiri. Jadi usahakan memberikan rewardnya yang kira-kira menanamkan diri atau sifat anaknya itu bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang kita miliki. Nah, untuk menghilangkan hukuman menjadi sebuah konsekuensi itu adalah kita diharapkan semuanya menjadi seorang manajer pembelajaran. Di sini kita melakukan sesuatu kalau ada masalah yang anak kita mempunyai masalah dengan cara segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini langkah yang pertama diharapkan guru itu sebagai manajer pendidikan, manajer untuk di kelasnya. Nah, dengan guru menjadi manajer, maka kita akan menerapkan tentang metode restitusi. Metode ini yang pertama, langkah yang awal yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bukan menghakimi anak tersebut, tapi kita merangkul anak tersebut supaya dia bisa melakukan, oh iya, saya melakukan ini. Jadi dengan dia mengingatnya sendiri. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan perbuatan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita mengajak anak tersebut, tapi tidak menyalahkan. Kalau anak bersalah itu tidak menyalahkan, oh iya kamu salah gini. Tapi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kan sudah dibuat oleh anak dengan anak dan dengan kemudian
mengajukan ke guru. Nah, dari keyakinan tersebut, mereka menyadari bahwa sebuah kesalahannya itu melanggar ini. Nah, mungkin yang diharapkan itu kita sebagai manajer menyelesaikan sebuah masalah dengan restitusi. Itu ilmu selama saya belajar CGP dari modul 1.1 sampai 1.4. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dalam sharing ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.